Dari Sukabumi, Jawa Barat, saudara, kami telah terhubung dengan kakak kandung korban, yaitu almarhum Dini Sera Afriyanti, Mbak Ima Lestari, yang dinampingi oleh suami atau kakak ipar, yaitu Mas Wandi Afriyanto, dan juga bergabung dengan kami di Kompas Malam, ada Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Ima dan juga Mas Wandi. Assalamualaikum juga buat Mbak Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mbak Ima dulu nih. Mbak Ima tentu sudah mendengar putusan dari pengadilan terkait dengan hukuman ataupun putusan terhadap Ronald Tanur ini. Respon dari keluarga seperti apa, Mbak Ima? Keluarga tentunya sangat kaget, Mm-mm. kecewa, sedih, dan marah juga sebetulnya dengan keputusan hakim tersebut. Berarti memang tidak menyangka ya hakim akan menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur ini ya? Iya, sangat 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 tidak menyangka karena awalnya kan putusannya 12 tahun, tapi Mm-mm. Abah tiba-tiba mau dibebaskan katanya. Mhm. Kemudian ini rencananya akan mengajukan banding begitu dan juga Oh iya, keberatan oleh pihak keluarga ya? iya tentu saja. Nah, Kami prosesnya sudah seperti apa, Mbak Ima? ya eh, keluarga sama pengacara sudah berkoordinasi akan Mhm. melakukan banding. Oke, berarti sudah berkomunikasi dengan pihak pengacara untuk melakukan banding. Selain itu, pihak keluarga menempuh jalur lain, Mbak Ima? Ya, kami juga menerima awak-awak media Mm-mm. untuk ya agar bisa membantu supaya lebih terbuka lagi semuanya, biar lebih jelas, Mm-mm. agar bisa dipikirkan lagi hukumnya. Oke, jadi mendesak agar memang kasus ini juga segera dibantu begitu ya, tidak hanya melalui jalur banding begitu ya. Nah, saya Ya, juga ke Mbak Siti Aminah selaku Komisioner Komnas Perempuan. Mbak Siti, melihat kasus ini, apa yang menjadi catatan Anda dan apa yang ingin didorong? Iya, Komnas Perempuan menilai putusan bebas ini telah menciderai pemenuhan hak atas keadilan korban dan keluarganya. Mm-mm. Kemudian ini menjadi catatan buruk bagi penegakan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan, serta meneguhkan prasangka bahwa hukum itu tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Nah, karena itu, Komnas Perempuan mengapresiasi upaya penyidik dan jaksa penuntut umum yang telah mengkonstruksi ya kasus ini dengan menambahkan restitusi di dalam tuntutannya. Mm-mm. Karena hal ini menjadi langkah progresif yang sayangnya tidak diikuti oleh perspektif dan keputusan hakim ya. Karena itu kami mendukung jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dan sama seperti halnya para pembicara sebelumnya meminta Badan Mm-mm. Pengawasan Mahkamah Agung atau Bawas MA dan Komisi Yudisial untuk memberikan perhatian dan pengawasan terhadap kasus ini agar pemenuhan hak atas keadilan dan pemulihan bagi korban serta keluarga korban ini dipenuhi. Baik, Bu Siti, tapi kan kalau kita lihat kan proses kasasi ini kan waktunya juga cukup memakan waktu begitu, cukup bisa Betul. dikatakan cukup lama begitu. Bagaimana akhirnya bisa memastikan bahwa Ronald Tanur ini tidak keluar negeri ataupun memang masih tetap kooperatif dalam proses hukum ini? Iya, dari pantauan pemberitaan saat ini jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Surabaya sudah menyatakan diri akan melakukan upaya hukum kasasi. Mm-mm. Tentu hal ini bisa diiringi dengan permohonan cegah tangkal ya untuk tidak bisa berpergian ke luar negeri. Hal serupa juga bisa misalnya kuasa hukum meminta kepada jaksa penuntut umum untuk menjadikan terdakwa ini ya atau Mm-mm. siapa Ronald Tanur? Ronald Tanur ini untuk dicegah berpergian ke luar negeri. Oke. Itu langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah yang bersangkutan berpindah ke luar negeri. Kemudian Mm-mm. sebenarnya hal yang lain yang perlu dilakukan adalah negara memastikan keluarga korban itu mendapatkan pemulihan.
khususnya bagi anak dari korban ya. Oke. Mengingat Mm. kematian ini pasti menimbulkan trauma, menimbulkan kesedihan yang mendalam seperti tadi yang diekspresikan oleh Teteh gitu dan Mm. keluarga, apalagi bagi anak. Baik. Sehingga mungkin ada baiknya mengakses lembaga layanan pemulihan dalam hal ini misalnya UPT DPPA untuk korban khususnya anak mendapatkan layanan konseling. Layanan konseling ya untuk diberikan kepada anak korban begitu. Saya ke Mbak Imah. Mbak Imah, selama ini kalau selama proses kasus ini berlangsung, apakah keluarga dari Ronald Tanur sendiri pernah begitu mengunjungi pihak keluarga, kemudian menyampaikan permohonan maaf ataupun rasa bela sungkawa? Oh, dari awal kejadian tidak pernah ada, sampai detik ini tidak pernah ada berkunjung, permintaan maaf, walaupun hanya sekedar chat juga tidak pernah ada sama sekali. Sama sekali ya, bahkan Sama. biasanya keluarga diwakilkan oleh kuasa hukum begitu, memberikan perwakilannya untuk bertemu dengan keluarga, sama sekali tidak ya? Sama sekali tidak ada. Nah, selama ini adakah dari keluarga sendiri yang akhirnya mencoba untuk menghubungi keluarga dari Ronald Tanur meminta pertanggungjawaban? Kalau untuk menghubungi keluarga, kita semua sudah diserahkan kepada kuasa hukum, Mm-mm. jadi kuasa hukum yang menjembatani. Baik, kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Siti Aminah, Komnas Perempuan ini, pemenuhan dari kebutuhan anak dari almarhum. Kan kita ketahui ya, almarhumah Dini ini kan punya seorang anak begitu. Selama ini seperti apa? Ya, kalau untuk kebutuhan anak ya dari keluarga, Mm-mm. tapi ada juga dari kuasa hukum yang membantu meringankan ya untuk anaknya. Mm-mm. Tapi dari pemerintah sendiri belum ada ya? Kalau dari pemerintah belum ada, belum tersentuh. Atau dari, apalagi dari keluarga Ronald ya, permintaan maaf aja tidak disampaikan, apalagi memberikan bantuan ya, begitu ya? Iya. Oke, Mbak Siti ini ternyata belum ini diberikan diberikan pendampingan, diberikan bantuan seperti yang tadi disampaikan. Apakah harus diekspos media dulu baru bergerak atau seperti apa nih? Iya, karena selama ini untuk kasus-kasus pembunuhan atau femisida ya, Komnas Perempuan menyebutnya demikian, pemulihan terhadap anggota keluarga atau keluarga yang ditinggalkan oleh perempuan itu belum menjadi perhatian. Mhm. Namun ada sejumlah pengalaman seperti di Demak, anak korban femisida ini mendapatkan konseling dan penguatan dari UPTD PPA. Oke. Jadi saya pikir jika diperlukan, Mhm. keluarga bisa mengakses ke UPTD PPA setempat ya, atau misalnya mengakses lembaga layanan yang tersedia. Dan memang ini menjadi PR bagi kita, Mas, terkait dengan penanganan kasus-kasus femisida intim atau pembunuhan terhadap perempuan, Mhm. yaitu konteks pemulihan terhadap korban dan pemenuhan hak atas keadilan. Ketika perempuan itu sudah meninggal, itu dianggap tidak berkepentingan terhadap hasil putusan. Padahal itu sangat penting, gitu ya. Itu Oke. untuk memulihkan korban dan seterusnya. Dan sebenarnya konstruksi tuntutan jaksa penuntut umum ini sudah Mhm. progresif. Dia tidak hanya menuntut dengan pidana 12 tahun, tapi juga menggabungkan dengan pembayaran ganti kerugian Betul. yang Mhm. dibayarkan kepada ahli waris. Mhm. Tentu Namun, dalam hal ini adalah anak korban. baik. Sehingga kami berharap pola tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum yang menyeimbangkan tuntutan dengan kepentingan keluarga korban, dalam hal ini ahli warisnya, itu juga diadopsi oleh jaksa penuntut umum yang lain. Baik. Karena itu Mahkamah Mhm. Agung juga harus melihat konteks
dampak meninggalnya seorang perempuan tidak hanya korbannya itu tewas, tapi ada keluarga yang kehilangan penopang kehidupan. Oke, tapi nyatanya majelis hakim malah memutus bebas Ronald Tanur begitu ya, sehingga apa yang tadi disampaikan tidak bisa terrealisasi begitu. Saya ke Teima terakhir ini masih proses kasasi begitu, tapi kalau seandainya Ronald Tanur sudah bebas dan datang untuk menemui pihak keluarga, apa yang ingin disampaikan? Kalau dia datang kepada keluarga, ya kami terima maksud kedatangannya untuk apa gitu. Baik, apa yang ingin disampaikan kepada Ronald Tanur yang akhirnya divonis bebas? Kepada Ronald, tolong sedikit dibukalah hatinya. Soalnya kan Dini meninggalkan anak gitu. Ya, tolonglah dibuka hati dan pikirannya. Lihatlah seorang anak, apalagi anaknya juga laki-laki kan gitu. Dia juga seorang laki-laki, gimana kalau dia di posisi anaknya, ibunya, Baik. nyawanya dihilangkan oleh orang lain. Mas Wandi, apa yang ingin disampaikan? Kalau dari saya sih Mas ya, saya mau minta pertanggungjawaban dari pihak keluarga Ronald. Apalagi kan sekarang anaknya kan udah bau 13 tahun, sekarang mulai mondok kan ya. Sekarang kan bapaknya udah gak ada, ibunya udah gak ada. Sekarang dia biaya-biaya dari itu dari mana ya kan? Harusnya kan dari keluarga Ronald gimana kalau ada datang ke rumah atau permintaan maaf atau gimana. Tapi saya ngedengarnya kan kemarin di vonis 12 tahun pas saya lihat kemarin dengar udah bebas. Aneh banget itu hakim, aneh bener. Padahal barang bukti udah jelas itu CCTV ya kan, CCTV kayak otopsi hasilnya kan ada benda tumpul, katanya kematiannya itu gara-gara miras. Aneh banget itu, beneran. Baik, kita nantikan ini pihak keluarga juga sudah mengajukan keberatan melalui kasasi dan kita tunggu nih langkah apa selanjutnya ya. Kita berharap ini yang terbaik juga untuk keluarga dari almarhumah Dini Sera Afriyanti ya. Terima kasih Mbak Ima Lestari, kakak korban, dan juga Mas Wandi, serta tadi ada Mbak Siti Aminah dari Komisioner Komnas Perempuan telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat semuanya. Salam sehat.